Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Dan kali ini Tribun Manado kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus Komaling. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang. Ya. Tribuners, kita akan banyak bincang-bincang dengan beliau tentang perjalanan hidupnya, mulai masa remaja, masuk tentara, kemudian bergabung di timnya Prabowo sebagai orang dekatnya. Saat ini baru saja diberikan SK oleh Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara sekaligus bakal calon Gubernur Sulawesi Utara yang diusung resmi oleh Partai Gerindra. Seputar itu yang akan nanti kita tanya-tanyakan kepada narasumber spesial kita kali ini. Pak Jenderal, selamat siang dan terima kasih sudah bersedia datang memenuhi undangan Tribun Manado bincang-bincang di studio kami. Jenderal, boleh kami diceritakan kesibukan beberapa hari terakhir ini, Jenderal? Silakan, Jenderal. Selamat siang, Tribuner. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih untuk diterima dengan hangat di Tribun Sulawesi Utara ini ya. Ini terkaget juga kita, ya, karena kali pertama kita melaksanakan podcast ini di sini, di Tribun ini. Ya. Kita mau mulai dari mana nih? Kesibukan kita sangat sibuk sekali. Ya. Saya sangat sibuk setelah saya terima SK dari Bapak Prabowo, Ketua Umum Gerindra. Ya, untuk SK pertama adalah saya ditunjuk untuk menjadi ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara. Ya. Yang kedua adalah calon gubernur Sulawesi Utara. Dua-duanya sibuk deh. Kalau pertama ketua DPD Gerindra, tentunya saya akan melaksanakan konsolidasi partai ya. Kan ini ada 15 kabupaten, kemudian pengurus-pengurus di DPD juga perlu kita duduk bersama. Sehingga mereka tahu visi misi DPP dengan visi misi DPD itu harus sinergi. Dan mereka juga harus tahu siapa pemimpin yang baru, itu yang paling penting itu. Ya, yang paling penting siapa pemimpin yang baru, bagaimana karakter pemimpin yang baru, bagaimana mau pemimpin yang baru untuk mendukung SK yang kedua tadi. Adalah calon gubernur Sulawesi Utara. Karena masih ada juga DPC yang belok kanan belok kiri, ya kan? Termasuk juga di DPD masih ada yang belok kiri belok kanan. Biasa itu, saya pikir ya dinamika dalam suatu organisasi. Dia juga punya figur mungkin di di diri masing-masing ya, sehingga saya pikir silakan. Tetapi perlu ketegasan dalam organisasi. Kalau nggak ikut saya, follow me, ya tinggalkan gitu. Itu kesibukan kami sementara. Jenderal, sebelum lebih lanjut tentang pilkada, penonton ini banyak mau mengetahui tentang perjalanan hidup Jenderal. Dulu masa kecil sampai remaja itu di mana, Jenderal? Bapak saya di tentara. Angkatan Udara. Angkatan Udara, belum asli Toraja. Namanya Daud Lumbaah. Asli Toraja. Nah, nenek kami namanya Pongtiku. Itu pahlawan nasional di Toraja sana. Ya. Papi merantau itu di umur 16, tinggalkan kampung halaman, mendaftar Angkatan Udara di Makassar. Dari sana ditempatkan pertama kali beliau dinas di Manado. Di Kakas, di Tondalet ya, di situ ada satu tempat Angkatan Udara. Sampai sekarang masih ada itu. Nah, dinas pertama kali di situ, kemudian mami saya ini perawat. Dinasnya sama. Jadi bagus sebelah kantornya. Tentara ketemu perawat ini. Ya, tentara ketemu perawat tuh. Jadilah perkawinan Toraja
Kakas. Saya Kakas. Kakak saya pertama lahir di sini, kakak kedua lahir di sini, tiga kalau nggak salah lahir di sini juga, ya. Yang keempat baru Jakarta. Jakarta, kelima di Morotai. Maluku Utara. Morotai. Jadi papi ini angkatan muda yang pindah-pindah. Kemudian dari Morotai, papi waktu itu ada perintah tugas untuk pindah ke Semarang. Mami pas hamil besar. Nah, diajaklah mami karena tentara angkatan udara kan biasanya Hercules. Ikutlah jalan-jalan ke Semarang melihat tempat barunya nanti. Jadi mami tinggal di hotel, papi lagi berdinas cek-cek, lahir saya. Jadi saya lahir di hotel Singapura, sampai sekarang masih ada hotel itu di Semarang. Di Semarang, ya masih hotel zaman Belanda. Lahir saya di situ, umur 1 minggu mungkin. Baru pulang lagi ke Morotai. Nah di tahun itu Morotai masih ada ribut antara TNI satu dengan TNI lainnya, kalau nggak salah angkatan udara dengan angkatan darat, ya ada satu kecekcokan di situ, sehingga saya diungsikan di Kakas. Jadi saya sempat 3 tahun tuh di Kakas, tidak di Kakas. Baru dari sana kami pindah ke Semarang. Di sanalah saya lahir dan dibesarkan di sana. Karena angkatan udara kan dekat lapangan terbang ya. Jadi saya TK di sana, SD di sana, SMP setengah di sana. Kelas 1, kelas 2, papi pindah ke Solo. Kami semua keluarga pindah ke Solo. Jadi pindah ke Solo, kemudian pensiun juga papi di Solo. Pas bersamaan saya lulus SMA. Nah, kemudian papi tidak mau pulang kampung, mami juga tidak mau pulang kampung. Pindahlah kami ke Cepu, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Di sana juga ada lahan-lahan milik angkatan udara. Kami pindah di sana. Sampai hari ini kami masih di sana untuk keluarga di Cepu ya. Gitu. Walaupun sebenarnya saudara-saudara sudah merantau semua, ya. Tetapi jenazah papi mami ada di sana. Gitu. Itu masa sampai SMA, kemudian saya mendaftar Akabri. Daftar Akabri ya 3 kali. Baru lulus. Ya, Tribuner tidak mudah masuk Akabri ternyata. Jadi saya harus 3 kali mendaftar. Pertama saya gagal, yang kedua saya masuk pra Akmil waktu itu, pra Akabri, dan yang ketiga ya Tuhan mengizinkan saya lulus. Di tahun 85 saya masuk Akabri yang terakhir. Kemudian saya lulus angkatan 88. 88 itu ada 2 angkatan. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi Akabri terakhir itu 4 tahun. Saya akademi militer yang pertama itu 3 tahun. Nah, dari sana kemudian kami masuk ke Kopassus, ya, karena ada seleksinya cukup ketat. Waktu taruna kami diseleksi untuk masuk ke Kopassus. Kemudian selesai lulus dilantik pun kami masih dites lagi, ya, hanya dari 83 orang yang terseleksi hanya 24 yang pasukan yang elit masuk ke Kopassus, ya. Kemudian ikut pendidikan selama 7 bulan, mulai berguguran di situ, ya, dari 24. Sebelum lanjut itu Jenderal, kenapa pilih masuk tentara Jenderal? Bukan bapak saya tentara. Iya. Jadi saya lahir dan besar dalam lingkungan tentara, tentunya nggak jauh dari buah jatuh dari pohon gitu ya. Jadi kalau bapak tentara ya yang kita lihat hanya ketentaraan ini saja. Sehingga waktu itu kita juga belum tahu nih Akabri itu kayak apa. Karena tidak ada yang mengarahkan. Ya, jadi saya pilih tentara, cuman papi dia bilang, papi saya kan Paskas. Kalau zaman dulu PGT, pasukan gerak cepat. Pasukan gerak cepat. Kalau kamu nggak masuk Kopassus, nggak usah masuk. Memang disuruh jadi pasukan elit ya? Ya, suruh pasukan elit. Saya bilang, kayak apa? Tapi kan PGT, pasukan khusus juga, angkatan udara. Ya. Walaupun di usia mau pensiun, baru beliau jadi perawat. Baru sekolah perawat itu untuk modal pensiun tuh. Jadi dia ambil kursus perawat gitu. Supaya nanti pensiun ada modal untuk bisa bekerja. Ya, jadi papi minta kau masuk Kopassus. Jadilah saya Kopassus. Dari 24 turun 16 yang lulus,
Kemudian terakhir 10 kami yang lulus. Di angkatan itu ya? Ya, 10 yang lulus. Kemudian ya nanti ada yang nggak lulus mengulang lagi ke depannya. Dan satuan baru saya yang pertama kali di grup 1 Kopassus, Pak. Bersama-sama Prabowo Subianto itu. Grup 1 Kopassus. Di sana Pak Sintong Panjaitan pernah di situ. Oh, iya. Ya. Kemudian Pak Agung Gumelar pernah di situ. Banyak jenderal-jenderal mantan dari grup 1 di situ. Nah, dari sana banyak penugasan-penugasan tentunya kalau Kopassus, Pak. Dan saya suka itu. Iya. Dulu di mana saja pernah ditugaskan sebagai grup 1 Pak Kopassus, Jenderal? Di Timur Timur, ya. Dan di daerah-daerah konflik di Indonesia lah. Di daerah konflik Indonesia. Termasuk di Poso, ya, di beberapa titik, bahkan ke luar negeri gitu. Dan itu hobi saya memang. Saya suka bepergian. Kan kayak biasa anak tentara ini kan nggak boleh kemana-mana. Yeah. Bisanya berantem aja dengan anak kolong kalau kita bilang dulu kan. Bisanya ribut aja dengan masyarakat, dengan kampung gitu. Jadi manakala kita jadi tentara itu kita maunya tuh ada yang modal awal dulu suka berantem. Yeah. Kemudian jadi tentara pasukan khusus, ada medan perang. Wah, ini asik nih gitu. Itulah kira-kira. Saya penugasan kurang lebih 18 kali ya. 18 kali tugas. Konflik ya. Ya. Nah, Pak Jenderal, dari pengalaman itu apa yang membentuk karakter Jenderal sebagai saat ini? Kira-kira seperti apa itu yang dari pengalaman sebagai grup 1 Kopassus mendapat tugas ke beberapa medan konflik? Saya dicetak sama orang-orang hebat. Ya. Dulu komandan saya pertama kali itu Pak Pramono Edi Wibowo. Martin SBY. Pak Pramono ya besan adik ya. Iya. Adik dari Ibu Ani Yudhoyono. Iya. Beliau komandan tim. Iparnya SBY ya, waktu itu. Saya wakil dia. Oh. Saya dicetak sama beliau tuh sama Pak Pramono Edi Wibowo. Iya. Yang mencetak saya kedua Safri Samsudin. Nah, ini pencetak beliau ini orang-orang hebat semua nih. Ya. Pencetak ketiga saya Prabowo Subianto. Jadi yang mencetak saya untuk menjadi prajurit yang militan. Prajurit yang tidak pernah kenal kehidupan sipil. Taunya pokoknya tugas, dan tugas. Tidak boleh menolak tugas. Ya. Jadi karakter militansi saya dibentuk oleh 3 tokoh tadi. Pramono Edi Wibowo, Safri Samsudin, dan Prabowo. Hingga sekarang. Pak Pramono Edi sudah meninggal, tapi Pak Safri Samsudin dan Pak Prabowo selalu membimbing saya dalam tugas-tugas saya. Setelah itu kemana tugasnya? Setelah dari Kopassus, saya dengar pernah jadi kepala BIN, kemudian pernah jadi Danrem. Oh iya. Iya. Saya juga pernah jadi dosen sebenarnya. Oh. Jadi setelah keluar dari Kopassus, saya ditempatkan jadi dosen Seskuat di Seskuat di Bandung. Saya dosen yang membidangi olah yuda materinya. Olah yuda itu pertempuran, bagaimana mengolah suatu pertempuran, suatu peperangan. Saya dosen di materi itu waktu itu. Jadi kalau saya masuk ke Sulawesi Utara, saya anggap nih medan tempur saya. Saya jago dalam olah yuda tadi gitu. Dari sana saya jadi kepala BIN daerah Kepulauan Riau. Ya, saya terbiasa dengan muspida yang ada di sana, gubernur dan lain sebagainya. Dari sana kemudian pindah ke Danrem di Papua, kemudian ditarik Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. 2021 Oktober saya pensiun, lanjut sampai hari ini saya asisten khusus Pak Prabowo di sana. Jadi belum berhenti juga walaupun pensiun pangkatnya, tapi masih kita dalam tugas-tugas kenegaraan gitu. Nah, Jenderal, ketika ditugaskan oleh Pak Prabowo di Kemenhan, kemudian ditugaskan ke partai politik yang dulu kan Jenderal puluhan tahun di militer, tidak pernah berpartai politik dan masuk di partai politik. Seperti apa gambaran Pak Julius melihat partai waktu itu, ditugaskan masuk di partai politik? Tribunar. Iya. Susah. Ya.
saya beradaptasi dari dunia militer ke sipil ini juga agak susah. Iya. Ya. Dari yang kamu harus laksanakan, ikuti saya, itu di sipil nggak seperti itu. Saya belajar setelah saya terpilih menjadi Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI, ya, di mana Pak Prabowo juga hadir dalam pelantikan saya, memberikan sambutan, memberikan pengarahan di masyarakat Toraja dunia, karena bukan hanya orang yang ada di Indonesia, tetapi diaspora, diaspora yang ada di dunia beliau hadir. Ya. Di sana saya belajar keras, belajar bagaimana saya tentara bisa beradaptasi dengan kehidupan sipil. Dalam perjalanannya beliau sampaikan, Yul, aku maju presiden. Tugasmu bantu saya. Oh, siap. Pada tahun berapa itu dia sudah mau maju calon presiden? Di awal itu ya? 2021 itu. Oh, okay. 2021 itu waktu saya pensiun itu. Bapak mau maju. Tapi sebelum pensiun juga saya pernah ngobrol. Kan sering makan siang kami berdua. Ya. Kalau siang beliau pasti cari saya menemani makan, makanya saya cepat gemuk waktu itu. Setiap siang pasti saya makan dan kita bersendaguro untuk bicara negara ke depan dalam konsep-konsep beliau. Beliau juga minta masukan, ya. Bahkan saya sempat tanya, Pak mau maju lagi nggak? Ya, aku maju. Jadi pada saat saya pensiun, Yul, aku mau maju. Oh, panggilannya Pak Prabowo ke Pak Jenderal Yul ya? Yul, ya, dipanggil singkat ya. Yeah. Tapi kalau kadang-kadang panggilnya panjang deh. Tapi Yul gitu, saya maju. Dari sana saya mencoba untuk dengan organisasi yang saya punya, saya mencoba belajar menjadi masyarakat sipil. Jadi organisasi Toraja ini untuk saya belajar, menempa saya untuk menjadi masyarakat sipil gitu. Ya. Kemudian saya juga wakil ketua PB Percasi, wakilnya Mas Utut Budianto di situ. Catur seluruh Indonesia. Mencoba juga dari sana. Ya. Kemudian dalam perjalanannya, beliau, Yul, kau berangkat ke Sulawesi Utara. 2 tahun yang lalu itu. Oh, 2 tahun lalu. Agustus 2022. Berangkat Sulawesi Utara, calon gubernur Sulawesi Utara. Oh, sudah lama itu disampaikan, Pak ya. Iya. Dalam perjalanannya saya bilang, untung saya ditempa dalam organisasi sipil sebelumnya, ya. Begitu kita sudah bermasyarakat dengan yang lainnya, kita sudah mencoba menghilangkan identitas kemiliteran, jiwa-jiwa militer yang kadangkala meledak-ledak kan. Iya. Nah, ini kita coba redam, belajar di situ. Pada saatnya beliau keluarkan SK kemarin. Jadi sebenarnya kalau saya bilang politik, baru kemarin tanggal 8 kemarin saya resmi menjadi salah satu partai, dan saya sebagai ketua DPD ya, Gerindra di Sulawesi Utara. Itulah pengalaman pertama ini. Jadi, tanggal 8 kemarin itu saya berpartai dan saya mendapat SK untuk calon gubernur. Mudah-mudahan 2 tugas yang diberikan kepada saya ini saya dapat laksanakan dengan maksimal. Mohon doa Tribuner. Iya. Bagaimana dukungan keluarga dan anak setelah tahu Jenderal mendapat tugas sebagai calon gubernur ini? Dulu keluarga juga kayak banyak Thomas di rumah tuh. Oh. Jadi kalau dia nggak dapat SK, nggak percaya juga. Ya. Jadi Metua dan anak-anak itu datang pergi saja. Kan memang ada tugas di samping. Iya. Kami kan ada beberapa perusahaan yang harus diawaki oleh Metua dan anak-anak. Ya. Jadi baru kemarin bawa 1 koper besar tuh Metua itu. Datang Manado, siap mendampingi calon gubernur. Iya. Ya, sudah siap mencari gubernur. Padahal saya sudah punya 3 pakaian, 3 lemari itu. Iya. Untuk siap jadi gubernur selama 5 tahun. Jadi nggak perlu belanja lagi. Gitu. Iya. Ya. Itu pengalaman saya di. Jadi istri support sekali nih Jenderal ya. Anak. Sekarang bukan lagi support, 1000% deh support. Iya. Karena kalau keluarga tidak mendukung bagaimana Pak? Betul. Ya, kalau keluarga nggak mendukung lebih baik kita pulang. Karena awal membangun suatu peradaban itu dari rumah.
omong kosong, kita bicara maju di depan. Kalau istri dan anak-anak kita tidak mendukung. Betul. Ya, kita bangun tidur ada istri dan ada anak. Ya, kalau mereka sudah bersatu mendukung, waduh, ini kekuatan yang besar yang ada. Sebenarnya Jenderal pada sebelum dicalonkan sebagai calon gubernur oleh Partai Gerindra, memang dalam waktu masih militer pernah memang ada bayangan mau jadi calon gubernur? Nggak ada. Nggak ada. Cita-citanya mau jenderal jadi Pangdam. Ya. Ternyata Pangdam nggak kesampaian. Pak Prabowo keburu menarik saya di Kementerian Pertahanan. Iya. Tadinya saya tidak mau itu. Saya ingin jadi Pangdam. Tapi Pak Prabowo minta untuk menjadi stafnya beliau gitu. Sampai pensiun, sampai sekarang. Kenapa Prabowo selalu mempercayakan kepada jenderal? Mungkin chemistry-nya sudah cocok ya, sudah pas gitu. Jadi kalau terjun payung, kan beliau penerjun free fall. Iya. Saya penerjun free fall. Jadi kalau sudah loncat dari pintu, kita bisa sejajar begini, ini chemistry. Padahal kecepatan berbeda, kecepatan jatuh itu kan kayak apa itu kalau orang benda jatuh dari langit kan. Tapi begitu dia bisa sejajar, itulah chemistry. Ini nggak gampang. Ini nggak gampang. Oh, biasa sama-sama terjun payung ya? Ya. Beliau penerjun gila juga tuh beliau tuh, Pak Prabowo itu. Satu-satunya di Indonesia mau jenderal terjun free fall. Hanya Prabowo Subianto. Apa maksudnya terjun free fall? Free fall, terjun bebas. Oh. Jadi loncat dari pesawat, payung belum mengembang. Masih kita simpan, masih terbang-terbang kita. Kayak Superman. Terbang ke kiri, ke kanan gitu toh. Nah, Mayor Jenderal satu-satunya di dunia mungkin. Hanya Prabowo Subianto yang terjun bebas. Loncat dari pesawat tanpa payung. Bukan tanpa payung, payung belum dikembangkan, maksudnya begitu. Jadi kembangkan itu setelah 4.000 feet, baru dibuka. Gitu. Selama 4.000 itu tanpa payung mengembang, itu bisa orang ada yang duluan, ada yang ke kiri, ya kan. Tapi kalau dia sudah satu level, ini kira-kira saya dengan Pak Prabowo, chemistry-nya di situ. Gitu. Jadi kalau Pak Prabowo lirik ke kanan, saya tahu tuh apa mau beliau. Beliau yang ke kiri, saya udah tahu tuh apa mau beliau gitu. Sama juga, begitu saya ngambek sedikit juga beliau tahu juga gitu. Jadi ada chemistry yang cocok gitu. Karena sampai hari ini, dari jadi tentara waktu itu, saya belum pernah kena marah dari Pak Prabowo. Yang kata Pak Prabowo keras, tukang marah. Saya belum pernah kena marah sama beliau. Nah, Jenderal, waktu dipanggil mau terima SK sebagai Ketua Gerindra dan sebagai calon gubernur dari Partai Gerindra, sebelumnya itu ngomong apa Pak Prabowo kepada Pak Julius? Dia yang menawarkan atau Pak Julius yang meminta ke beliau? Ini lama nih cerita ini. Iya. Saya nggak mengira juga. Ini cerita di balik ini. Peristiwa. Saya nggak mengira kalau ini akan terjadi begitu. Saya waktu itu dengan Pak Prabowo di Moskow. Selama 2 minggu. Ada 1 hari yang kami kosong, nggak ada jadwal untuk ketemu para pejabat-pejabat di sana. Di Moskow ini ya? Di Moskow. Saya, Pak Prabowo, Pak Glenn. Glenn Kairupan, Mayor Jenderal. Kita duduk dalam satu ruangan, ngobrol-ngobrol soal Sulawesi Utara. Apa yang kita bisa buat Sulawesi Utara? Ini jauh nih. Belum ngomong, belum kampanye, belum apa-apa, ini jauh. Apa yang bisa kita buat? Jangan sampai kita ini so tua-tua begini, kita nggak ada buat untuk Sulawesi Utara. Mulai ide lah, kita buat ini nanti untuk militer. Ini buat inilah. Ini kami bertiga nih. Iya. Kemudian 3 jenderal berdarah sulut ini. Iya, betul. Iya. Kita buat patung dulu, patung. Kita harus utamakan gereja dulu. Kita harus utamakan iman dulu. Patung Languan. Iya. Yang di Languan. Iya. Itu ide dari Moskow. Patung Swartz di sana. Iya. Maka Pak Glenn yang ditunjuk untuk, karena saya masih berdinas. Iya. Saya masih tentara aktif gitu. Itu jauh. Jadi Glenn lah sebagai ketua pembangunan. Nah, ditunjuk Pak Novi kalau nggak salah jadi koordinator lapangan yang saya ajak ke sini. Ya. Nah, begitu saya pensiun, pembicaraan yang tadi apa yang bisa kita berikan buat Sulawesi Utara, kampung halaman kita. Julius,
berangkat calon gubernur ke Sulawesi Utara. Nah, itu kayak gempa bumi rasanya itu kan. Wih, bener apa tidak? Kamu ingat nggak kita bicara-bicara di Moskow? Mari kita buat Sulawesi Utara lebih maju dari daerah lainnya. Wah, iya. Sambil kita akan buktikan nanti itu ya. Iya, kita ngopi dulu. Dari Moskow ke Jakarta, perintah ke Sulawesi Utara. Iya. Jadi bincang-bincang ini jauh sebelum saya pensiun. Kira-kira tahun berapa itu, Jenderal? 2000. Masih Menteri Pertahanan kan waktu itu ya? Saya masih aktif di Kemenhan. Iya. 2019 lah. Masih ada COVID waktu itu. Ada COVID. Jadi bukan tiba-tiba saja ya, karena ini sudah ada perbincangan sebelumnya. Beliau sangat sayang sekali dengan Sulawesi Utara. Maka waktu saya berangkat ke sini, calon gubernur, dia bilang, Julius, saya jangan sampai kalah di kampung halaman saya. Itu pesan beliau. Jangan kalah di kampung halaman saya. Di tempat lain mungkin enggak, tapi di kampung halaman beliau jangan sampai kalah. Apa yang Pak Julius katakan kepada Pak Prabowo pada saat itu ditugaskan? Jadi Anda disebut, Pak Julius, Anda maju sebagai calon gubernur di Sulawesi Utara. Apa jawaban? Siap laksanakan. Oh, siap. Prajurit aja itu. Siap laksanakan dan amankan. Gitu. Tapi di sini banyak Thomas, jadi kalau belum lihat SK belum percaya, jadi ya sudah juga nggak apa-apa. Kita tunggu SK. Bayangkan baru SK baru 2 tahun yang lalu, SK baru keluar kemarin, Pak. Begitu sabarnya saya, dan beliau uji saya selama 2 tahun untuk SK ini ditahan. Sudah mulai dicaci maki ke sana kemari nih, kan? Ya nggak apa-apa. Tanggal 8 kemarin baru. Mungkin tanggal yang pas kenapa tanggal 8 begitu? Iya, kenapa itu tanggal 8? Saya nggak tahu juga, Pak. Saya dikasihnya pas tanggal 8 gitu. Jadi saya pikir ini angka keberuntungannya Pak Prabowo disakasikan ke saya gitu. Oh, iya. Presiden ke-8, ya kan? Iya. Beliau sandinya juga 08. Sandinya Prabowo ya. Okay. Dan saya diberikan asisten khusus 8. Kan ada 9 asisten khusus. Iya. Saya asisten khusus 8 dan SK-nya pas tanggal 8. Semua serba 8, Pak. Jadi kira-kira rezekinya Pak Prabowo diserahkan ke saya lah sekarang ini gitu. Iya. Angka 8 itu tidak terbatas itu. Enggak putus. Tidak putus. Iya. Jadi Sandi 08 juga ini Pak Julius ya. Iya. Nah, Pak Julius, setelah diberikan tugas sebagai calon gubernur dari Gerindra dan sebagai ketua Gerindra, pada saat itu siapa yang Jenderal hubungi untuk menyampaikan itu? Orang dekat atau siapa? Saya sampaikan langsung ke Sulawesi Utara di sini. Teman-teman, saya bilang, karena waktu itu SK diserahkan ya. Kita buat juga Zoom meeting di seluruh kabupaten kota. Jadi itulah kira-kira teman-teman semua menyaksikan. Tetapi tanpa partai kalau nggak salah waktu itu. Yang saya ajak adalah relawan-relawan yang selama ini kita berjuang 2 tahun lalu. Saya ingin juga mereka gagah, mereka dihargai, ya, mereka terhormat menyaksikan saya menerima SK dari Sekjen Gerindra. Jadi Zoom meeting waktu itu. Jadi itu yang saya kasih tahu. Metua belum kita kasih tahu itu. Ya, setelah itu baru kita kasih tahu Metua, Ma, sudah keluar SK nih. Puji Tuhan, ya. Langsung ke Sulawesi Utara. Iya, langsung nyusul ke Manado. Biasanya bawa koper kecil. Ini kopernya sebesar. Berarti serius betul ini. Sudah serius betul, koper sebesar. Wah, sudah siap untuk kampanye full buat Paitua. Nah, Jenderal, orang sekarang bertanya, setelah jadi calon gubernur pasti cari pasangan. Seperti apa yang Pak Julius idamkan seorang calon 02-nya, papan 2 dari Pak Jenderal? Ciri-cirinya lah. Saya punya calon banyak ya. Iya. Nah, ini khususnya Nasdem ya. Iya. Sahabat saya yang tentunya waktu lalu kita seumumkan bahwa yang mengumumkan
pejabat lama, ketua DPD lama, Ibu Koni Romander. Bahwa saya calon gubernur dari Gerindra dan calon wakilnya adalah Ibu Tatong Bara. Saya masih berpedoman dengan itu. Tetapi pada saat SK saya keluar, belum ada nama Ibu Tatong. Saya tanya, bagaimana nih? Masih ada waktu? Politik itu dinamis. Kemudian juga Nasdem punya calon ada 4. Saya bilang, kita tunggu kalau begitu. Jadi di situ ada Bu Tatong Bara, ada Pak Victor Malangkei, ada Pak Vicky Lumentut, ada Pak Brian. Ada 4. Saya pikir, kalau Pak Brian saya nggak kenal. Saya belum pernah ketemu. Yang 3 ini yang saya sering ketemu, komunikasi. Ada yang saya inginkan di antara yang 3 calon ini. Ada semua di situ, Pak. Ya. Saya ingin saya punya wakil, punya pengalaman, punya wawasan, punya integritas, punya loyalitas. Ini ada di 3-3-nya nih. Plus minus saya ada semua. Ya. 3-3 punya pengalaman yang cukup banyak ya. Bu Tatong 2 kali wali kota, Pak Vicky Lumetut 2 kali wali kota. Ya. Pak Victor 7 kali terpilih jadi anggota dewan. Dahsyat. Iya. Hebat ini, Pak. Betul. Jadi 3-3-nya punya kekuatan yang bisa mendampingi saya. Kalau boleh 3-3-nya jadi wakil gubernur saya, Pak. Iya. Ada wakil gubernur 1, wakil gubernur 2, wakil gubernur 3 tuh. Kayak di organisasi kan ada wakil ketua 1 sampai 7 itu banyak sekali wakil ketua. Ya kan? Kalau boleh 3-3 jadi wakil gubernur saya itu. Tapi kan ini nyalahi undang-undang, nyalahi aturan. Jadi saya akan kembalikan pertama kepada partai. Yang kedua saya akan mohon kepada Tuhan berikan wakil yang terbaik untuk Sulawesi Utara. Bukan untuk saya, untuk Sulawesi Utara. Nah, menurut Jenderal, kenapa pilih Nasdem sebagai calon wakil? Kenapa bukan dari Tuhan yang menjodohkan? Begitu ya. Tuhan yang menjodohkan. Kita coba kesana kemari kan. Semua biasa itu ya. Untuk silaturahmi antar partai mencocokkan antar visi misi kita, visi misi partai, lihat kecocokan itu. Nampaknya Nasdem sudah sama, satu level gitu, artinya chemistry-nya ketemu. Gitu. Sejauh ini sudah pernah Pak Julius ketemu dengan DPP Nasdem? Saya belum. Kalau arahannya Pak Prabowo seperti apa yang harus jadi pasangannya Pak Jenderal? Terserah saya. Oh begitu, diserahkan. Terserah saya. Karena SK, jadi lihat SK tadi. Mestinya dengan Tatong Bara. Kan tidak juga. Cuma saya sendiri. Saya tanya, masih ada ruang untuk wakil saya. Nah, kalau dari 3 tadi ini, ada Ibu Tatong Bara, ada Vicky Lumentut, ada Victor Malangkei. Mekanisme partai DPP Nasdem menunjuk salah satunya. Pasti satu yang dipilih untuk mendampingi Pak Julius. 2 tidak. Apa yang akan Pak Julius lakukan terhadap 2 yang tidak dipilih oleh DPP? Pasti ada perhatian khusus lah dari saya. Karena kita sudah berjuang bersama-sama. Kita nggak akan tinggalkan. Tetap merangkul semua. Saya akan Kalau saya jadi gubernur, Tuhan mengizinkan, ya pasti ada jadi pejabat-pejabat di pemerintah daerah. Nah, Pak Julius, setelah ditugaskan sebagai calon gubernur di Sulawesi Utara dan Ketua Gerindra, apa yang akan Pak Jenderal lakukan untuk Sulawesi Utara ini, untuk merebut dan memenangkan pilkada ini? Apa saja yang akan Anda lakukan? Wah, ini strategi saya banyak nih, Pak. Strategi saya itu ada 2 sebenarnya. Sebagai ahli olah yuda ini. Saya tidak ngerti politik. Tetapi saya punya ilmu intelijen. Saya sekolah intelijen nomor 1, Pak. Intelijen strategi. Saya nomor 1. Jadi kalau ini saya olah di sini, Pak, kalah semua, Pak. Saya punya ilmu intelijen strategi di mana saya belajar dari 9 komponen strategis. Saya hadapkan dengan
situasi yang ada. Yang kedua, saya ini ahli perang, ahli olah yuda, Pak. Jadi kalau ini daerah perang, saya udah tahu mana yang saya gerakkan duluan, mana yang menjadi senjata bantuan saya, mana yang akan menyerang dari belakang. Saya jagonya. Ya. Kalau waktu itu Tribun belum pernah mendengar nama YSK. Sampai terakhir nggak ada nama saya itu. Waduh, Tribun ini terlalu sekali nih. Ya kan? Kok nama saya nggak pernah disebut-sebut. Orang yang ini disebut semua. Orang yang ada di Jakarta, ada di Papua, di mana disebut. Nama aku 2 tahun di sini nggak pernah disebut ini. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Hari ini saya sudah bersama-sama Tribun, ya. Sama-sama Tribuner semua. Terima kasih. Akhirnya tahu juga Tribun ada jagoan di saat ini gitu. Sekali-sekali sombong boleh ya. Karena saya buat perumpamaan begini, Pak. Kalau kita bicara di Alkitab, kita menanam itu minum biji sesawi di batu karang, di berbatuan, di tempat gersang, di semak belukar. Itu kan dia bertumbuhnya kan lamban. Tumbuh tapi lamban. Itulah iman kira-kira kan. Nah, saya mencoba perumpamaan itu, Pak, saya aplikasikan dalam kehidupan politik ini. Saya menanam jagung di semak belukar. Dia kena hujan, dia bertumbuh. Cuma dia lambat bertumbuh. Semak belukar tuh paling 1 meter. Jagung 2 meter, Pak. Tanggal 8 kemarin, jagung saya sudah keluar semua tuh dari semak belukar tadi. Jadi kalau bilang, kenapa banyak jagung? Karena 2 tahun lalu saya sudah tanam. Itu yang Tribun kaget-kaget tadi. Itulah kira-kira Pak strateginya. Sekarang Jenderal, setelah melihat situasi politik, sosial, ekonomi di Sulawesi Utara, yang menurut Jenderal, apa yang saat ini Sulawesi Utara bagus untuk dilanjutkan kelak jika misalnya Pak ditakdirkan oleh Tuhan Pak Yuli sebagai gubernur terpilih? Apa yang mesti dilanjutkan dari saat ini Sulawesi Utara dan apa yang perlu dibenahi ke depan? Iya, terima kasih, Pak. Pasti 10 tahun ini Pak Oli dan kawan-kawan sudah buat program yang cukup bagus ya. Pembiayaan daerah, pembiayaan dari pusat dan lain sebagainya. Bagaimana memajukan Sulawesi Utara. Itu tentunya akan menjadi kita pedoman. Tidak kita tinggalkan itu. Kita akan lanjutkan. Tetapi ada asas-asas yang prioritas tentunya ya. Di mana visi misi Bapak Prabowo dan Gibran ini yang akan kita lanjutkan di bawah di Sulawesi Utara. Tetapi tidak semua program-program itu juga bisa dilaksanakan di sini ya. Nah, tergantung masing-masing wilayah kan begitu ya. Kondisinya. Contohnya kita kepulauan kecil-kecil juga banyak tersebar di mana-mana. Di sini juga di perkebunan yang ada di sini tidak ada di Jawa. Ya kan ada pala, kelapa, cingke nggak di Jawa, hanya beberapa saja. Di daerah-daerah lain apalagi belum tentu ada. Cingke ini andalan kita, Pak. Sulawesi Utara ya. Iya, kalau kita terkenal dulu kan cingke, pala, kopra. Itu saya kecil so tahu itu. Sulawesi Utara terkenal cingke, hotel tertinggi Hotel Indonesia. Baru tingkat 18, sudah tertinggi zaman itu. Tapi di sekolah ada pelajarannya. Ya, zaman saya, mungkin di usia Bapak belum tumbuh itu. Di usia saya dulu, di waktu SD ada itu pelajarannya. Sulawesi Utara terkenal cingke. Hari ini cingke naik turun. Nah ini kita salah satu target saya juga nanti. Bahwa ini harus kita hidupkan kembali. Menjaga stabilitas harga cingke dan menjaga stabilitas harga itu. Dan kita akan coba bangkitkan lagi untuk cingke ini kembali. Ini kalau Pak Mami saya dulu tahun 87. Saya masih taruna. Dan saya lulus 88. 87. Kita mau pulang dulu mau apa namanya? Petik cengkeh. Bukan petik cengkeh lagi. Panen raya. Panen raya ya. Waduh, panen raya, puji Tuhan kan. Panen raya. Pulang naik kapal. Dari Jawa ini. Dari Jawa. Waduh, kita lihat foto-foto. Zaman itu masih ada foto hitam putih kalau nggak salah ya. Naik pohon, naik tangga, potong cengkeh. Dapat terasa lah taruna dikirim uang.
dari cingke. Hasil cingke itu ya. Karena ada harga yang waktu itu cukup bagus. Stabil harga cukup. Hari ini naik turun. Ini yang harus kita jaga Pak. Bagian dari misi kita nanti. Dan tentunya pala ya kok ini akan kita juga kan. Tapi yang paling hebat lagi Tribuner, satu-satunya provinsi yang diapit ALKI, 2 ALKI, alur laut kepulauan Indonesia adalah Sulawesi Utara. Indonesia ini 4 ALKI, punya 4 alur laut kepulauan Indonesia, di mana kapal asing bebas. Melintas. Satu ALKI 1 di Sumatera, ALKI 2 di di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung itu Selat Sunda. ALKI 3 kita ini. Ya, sama ALKI 4. Jadi kita ini diapit ALKI 3 dan ALKI 4 ini 3 dan 4. Sangat strategis. Di hadapan dengan geopolitik, geostrategi, sangat strategis kita. Kalau ini nggak kita olah dengan baik, maka kita akan tertinggal. Coba bayangkan, ikan kita banyak Pak. Orang datang lewat, angkat ikan pergi. Kita hanya menonton. Ya, ini harus kita berdayakan. PAD terbesar kita nanti ini akan menjadi ikan laut yang terbesar. Ini akan kita jaga, kita kawal rame-rame. Karena kita punya kelebihan di situ. Alur laut kepulauan Indonesia 3 dan 4. Wilayah nggak punya. Kemudian yang ketiga adalah setelah IKN nanti Agustus diresmikan, ibu kota negara, inilah pintu gerbangnya Indonesia. Inilah pintu gerbangnya IKN, Pak. Sulawesi Utara. Jadi kita tidak boleh lengah untuk menerima kenyataan bahwa efek positif dari IKN ini. Iya, efek kita. Nggak mungkin wilayah lain. Pasti akan wilayah kita yang menjadi pintu gerbangnya. Untuk mengirim barang semua masuk ke sana. Semua. Ya, harap ke depan itu kontainer itu semua di sini tempatnya. Bukan di tempat lain. Di sini tempatnya. Dari sini distribusi ke Indonesia Timur, ya, ke IKN dan sebagainya. Inilah pintu gerbang. Kita harus jeli soal itu. Ya, kita harus tangkap perkembangan IKN, maka kita akan menjadi yang terdepan. Ya. Nah, Tribuners, perbincangan saya dengan Pak Julius ini Anda bisa juga nonton selain di Facebook Tribun Manado, juga bisa nonton di YouTube Tribun Manado Official. Beberapa juga potongan video kita ini juga Anda bisa nonton di TikTok. Bagian terakhir, Jenderal, setelah melihat dan jalan-jalan di Sulawesi Utara dan membangun konsolidasi partai, membangun tim relawan, apa target berikutnya Jenderal yang akan dilakukan dan apa harapan berikutnya Jenderal? Saya berharap di pemilu kada khusus Sulawesi Utara ini pemilu yang damai, ya, pemilu yang gembira, riang gembira, saling bergandengan tangan semua, jangan saling menjelekkan, jangan menebar hoax, jangan mengadu domba, ya, kita semua bersaudara, ya, tinggalkan cara-cara lama, ya, bangun kampung halaman kita dengan hati. Itulah saya datang akan membangun Sulawesi Utara dengan hati. Itu dari saya. Nah, Jenderal, ini kan terakhir lagi ada pertanyaan dari netizen. Kita Jenderal suka dari muda memang suka ke tugas-tugas daerah konflik, saat ini masih terlihat bugar. Keliling daerah juga terlihat bugar. Adakah resep tips sehat Jenderal ini? Iya. Ini pertanyaan netizen ini, Jenderal. Saya jago begadang loh. Oh. Saya dalam satu hari itu cuma cukup 2 jam. 2 jam? 2 jam tidur. Tidur? Iya. Itu sudah lama, Jenderal? Saya terlatih untuk itu ya. Oke. Karena Kopassus dilatih untuk itu. Pada saat kita embus, diam, menghadang musuh yang akan lewat, itu bisa 3 hari, kita tidak boleh bergerak, Pak. Kita dilatih seperti itu. Diam, membeku gitu. Bahkan babi lewat pun kita harus diam. Jadi kita betul-betul dilatih. Sehingga
saya terlatih untuk begadang. Cukup 1-2 jam saya sudah sehat kembali. Dan itu dilihatkan sudah seperti itu. Apa yang Jenderal lakukan supaya bisa tetap fit? Gembira. Ada jamu khusus? Ada, saya nggak pernah minum vitamin. Ya, tapi makan banyak. Pantangan? Tidak, belum ada sampai hari ini. Saya tukang makan RW banyak. Dulu Belanda, Eropa mau datang ke sini, Pak. Iya. Mencari rempah-rempah. Iya. Iya kan? Saya tukang makan RW. Jadi kalau RW itu kan rempah-rempahnya banyak sekali tuh. Betul. Nah, orang di sini saya lihat kok pada takut makan RW. Padahal itu kolesterolnya kecil itu. Tapi rempah-rempahnya banyak. Iya. Daging sedikit tapi rempah-rempahnya banyak. Iya, daging kecil rempah-rempahnya banyak. Itulah RW ya. Itulah RW. Itu tips sehatnya, hati yang riang, obat yang mujarab ya. Iya. Kita harus gembira. Gembira ya. Terus jangan juga simpan persoalan itu, Pak. Kalau di firman Tuhan, iya. Matahari tenggelam ya. Kalau saya bilang enggak deh. Sebelum matahari terbit. Karena malam kadang-kadang juga kita bikin salah-salah juga gitu. Iya. Jadi sebelum matahari terbit, iya. Semuanya yang kemarin tinggalkan. Jangan ada dendam, jangan. Ya. Hidup enak, Pak. Jadi mana sunrise, mana sunset. Iya. Sama juga nih pilkada ini, mana sunrise, mana sunset. Terima kasih, Ibu. Siap. Luar biasa perbincangan kita siang ini, Tribuners. Dari perjalanan masa kecil, remaja hingga saat ini, Pak Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Komaling. Sampai tips sehatnya juga. Hanya 2 jam tidur sehari. Itu sudah menjadi kebiasaan beliau sejak lama. Jadi kemungkinannya kalau di pilkada ini makin sering jalan sudah terbiasa dan bukan menjadi beban ya. Demikian Tribuners perbincangan kita, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita akan bertemu lagi dalam perbincangan lain mungkin setelah mendaftar dan setelah detik-detik menjelang pemilihan kita akan mengundang lagi beliau untuk membicarakan apa yang sudah dilakukan masa kampanye sampai detik-detik menjelang hari H pemilihan. Demikian, terima kasih banyak Jenderal sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Iya. Ibu Nur, terima kasih telah menyaksikan. Iya. Demikian, salam Tribun.